Sekaligus bersama para kepala sekolah segugus handayani yang saya hormati, Bapak Ibu dengan saya hormati dan rekan-rekan peserta lomba yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Giacinta Marskotina Genekein. Saya perwakilan dari kelas atas SDN Tapura. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan salah satu cerita yang berjudul Asal Usul Terjadinya Mata Air Letobehe. Beginilah ceritanya. Di sebuah kampung bernama Desa Ongo yang sekarang dikenal dengan nama Desa Lowok-Luwok, tinggallah dua orang bersaudara. Yang laki-laki bernama Bolok Jawa dan yang perempuan bernama Sabu Peni. Tahukah kamu mengapa mereka berdua hidup sendiri? Karena orang tua mereka sudah meninggal dikala mereka beranjak remaja. Apa pekerjaan mereka sehari-hari? Bolok Jawa berladang dan menyadap lontar, sedangkan Sabu Peni menenun dan mengurus rumah tangga. Masalah yang dihadapi keduanya dan bersama penduduk Desa Ongo saat musim kemarau tiba adalah air. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia akibat kehausan. Untuk memenuhi kebutuhan air, Sabu Peni bersama perempuan lain di penduduk Desa Ongo memasuki hutan pagi-pagi buta untuk menyadap embun. Pekerjaan ini capek ya, capek dan melelahkan, tetapi harus dijalani. Pada suatu pagi yang cerah, Sabu Peni memasuki hutan bersama anjing piaraan kakaknya Bolok Jawa. Ketika sedang sibuk menyadap embun, anjing itu pun menghilang entah kemana. Dan di saat Sabu Peni hendak pulang ke rumah, anjing itu muncul dengan mulut berlumpur. Sabu Peni terkejut. Sabu Peni mendekatinya dan memeriksanya secara seksama. Ternyata diketahuinya ada lumpur yang melekat di kuku kaki sang anjing. Sabu Peni bersama anjing itu pun pulang ke rumah. Hari kedua, Sabu Peni berangkat lagi ke hutan untuk menyadap embun bersama anjing piaraan. Ketika sedang asyik menyadap embun, anjing itu pun menghilang lagi entah kemana. Anjing itu hanya bersama Sabu Peni di saat Sabu Peni hendak pulang ke rumah. Kali ini lumpur semakin banyak melekat di tubuh sang anjing. Sabu Peni terkejut. Dalam hati, Sabu Peni yakin bahwa sang anjing telah menemukan sumber air. Malam harinya, Sabu Peni menganyam sebuah bakul kecil, diisinya abu dapur sampai penuh. Pada bagian alasnya diberi lubang. Apa maksudnya diberi lubang? Penasaran kan? Agar abu dapur bisa jatuh tercecer di jalan yang dilewati anjing tersebut. Nah, Sabu Peni adalah perempuan yang cerdas dan kritis. Bisa mengalahkan laki-laki ya? Hari ketiga tiba. Sabu Peni memulai aksinya dari rencananya itu. Sabu Peni memanggil anjing tersebut, keduanya memasuki hutan. Sabu Peni mengikat sebuah bakul kecil yang berisi abu dapur itu di leher sang anjing. Sedangkan Sabu Peni mengurus pekerjaannya sebagaimana biasanya. Dan anjing itu pun menghilang lagi. Setelah selesai menyadap embun dan hendak kembali ke rumah, anjing itu muncul dengan bakul di lehernya. Namun, isinya abu dapur telah kosong. Sabu Peni bergegas menyusuri perjalanan anjing melalui ceceran abu dapur tersebut, ditemani anjingnya itu. Perjalanan sangat jauh dan melelahkan, bahkan membahayakan nyawa karena Sabu Peni harus melewati hutan, mendaki gunung dan menuruni lembah. Sabu Peni terus berjalan dan tibalah di danau yang sekarang bernama Letobehe. Anjing itu berlari dan berhenti di tumpukan
petunjuk bahwa di sini ada air? Ternyata benar, anjing memberi petunjuk kepada Sabu Penny bahwa mendekatlah ke tempat itu. Sabu Penny melihat lumpur itu, ia membersihkan dan mengoreknya. Maka muncullah air, dan semakin besar Sabu Penny memperluas lubang itu, semakin banyak air yang mengenangi tempat itu. Sabu Penny menimba air itu untuk minum. Sabu Penny mengisi tempayannya sampai penuh. Ia menggunakan air itu untuk mandi, mencuci rambut, sampai pakaiannya basah kuyup. Setelah memanfaatkan air secukupnya, Sabu Penny menjunjung tempayannya itu berjalan pulang bersama anjing tersebut. Bolok Jawa yang cemas dan kebingungan menunggu kepulangan Sabu Penny sangat sedang menyambut kepulangan adiknya Sabu Penny. Maka tersebarlah berita telah ditemukan mata air. Bolok Jawa dan laki-laki di penduduk itu pergi ke Latobehe, tempat ditemukan air. Para penduduk desa sangat bergembira dan sangat menyayangi Sabu Penny. Setelah Sabu Penny menemukan air, hampir setiap malam Sabu Penny bermimpi menemukan seorang pemuda yang tampan dan gagah. Pemuda itu adalah sang dewa air alias Nitu. Pemuda itu jatuh cinta kepada Sabu Penny pertama kali Sabu Penny menemukan air. Pemuda itu berjanji akan memperbesar sumber air jika Sabu Penny mau menerima cintanya. Sabu Penny dengan senang hati menerima cinta sang pemuda tersebut. Sedangkan kakaknya Bolok Jawa sangat sedih karena harus kehilangan adiknya satu-satunya yang dicintainya. Tetapi Sabu Penny menghibur kakaknya Bolok Jawa. Engkau jangan bersedih. Engkau akan memperoleh karunia panjang umur dan berbahagia bersama istrimu. Sabu Penny memilih calon istri dari anak saudara laki-lakinya, ibunda mereka yang tercinta. Kini tiba saatnya Sabu Penny berpakaian pengantin, berdandan cantik dan menuju ke tempat lokasi. Di sana Sabu Penny langsung duduk di balai-balai buatan kakaknya. Satu persatu warga maju, mencium dan memeluk Sabu Penny dengan ratap tangis, tanda akan berpisah. Giliran terakhir kakaknya Bolok Jawa. Bolok Jawa maju, mencium dan memeluk adiknya agak lama karena ia harus kehilangan adik satu-satunya. Suatu hal yang dibisikkan Sabu Penny di telinga kakaknya Bolok Jawa. Jika air telah menutupi wajahku, sanggulku akan terlepas dan rambutku akan bertebaran di permukaan air, maka terdengarlah suara yang dahsyat dan kamu semua akan pergi meninggalkan tempat ini. Tetapi engkau harus berdiri di tepi kali ini. Engkau menunggu benda apa yang hanyut dan pungutlah engkau dan bawalah pulang. Sabu Penny meluruskan kakinya ke arah selatan. Maka terdengarlah suara yang dahsyat seperti yang dibisikkan Sabu Penny di telinga kakaknya Bolok Jawa. Warga masyarakat pergi meninggalkan tempat itu. Namun Bolok Jawa tetap berdiri menunggu benda apa yang hanyut seperti dipesan adiknya. Tidak lama kemudian, sebatang kayu besar dan seutas tali hutan dan beberapa dedaunan kering. Sabu Penny memungut benda tersebut dan membawa pulang, menyimpannya di pondok tempat menyadap embun. Keesokan harinya, Bolok Jawa terkejut karena ia melihat benda tersebut berubah wujud menjadi sebatang gading yang besar dan panjang
seutas rantai emas, dan beberapa uang perak. Bolok Jawa sangat senang karena ia mendapatkan barang-barang berharga seperti itu. Itu adalah pemberian dari Nitung kepada Bolok Jawa sebagai tanda belis adiknya Sabu Peni. Sampai sekarang, benda itu masih disimpan sebagai benda pusaka milik Bolok Jawa lain oleh keturunannya. Aneh tapi nyata kan? Jika ingin tahu, pergilah ke desa Lowokluwok, Demong Pagong. Pesan dari cerita ini adalah bekerjalah dengan tekun dan tulus hati, tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Jaga dan pelihara pemberian Tuhan serta mensyukurinya, karena semuanya berasal dari Tuhan. Sekian dan terima kasih.